Shalom alihim bisem Yesus Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu peserta Sekolah Tinggi Alkitab, kita masuk di dalam pelajaran nomor 051 ya. Ini masa-masa akhir dari kitab Ulangan ya. Kita akan membahas Ulangan pasal 29, kemudian pasal 30, kemudian pasal 31, kemudian pasal 32. 4 pasal ya kita mau ini ya. Ulangan pasal 29 ayat 1 sampai 6. Musa menceritakan kembali bagaimana Allah itu menolong umat Israel sejak keluar dari Mesir dengan penuh mujizat ya. 40 tahun di padang gurun, pakaian tidak pernah rusak, kasut juga tidak pernah rusak, ya. Tidak makan roti tapi makan mana, daging tetap dikasih dari burung puyuh, ya. Penyertaan Tuhan tetap ada terus kepada orang Israel, tetapi Musa ini perlu untuk menceritakan kembali bagaimana Tuhan Allah Israel itu membawa umatnya keluar dari Mesir dengan penuh mujizat, termasuk di dalamnya mujizat menyeberangi Laut Tebro ya, yang membawa sekian berapa juta orang tuh ya, ada di kuis ya waktu itu ya. Terus tapi orang Israel ini masih saja melupakan Tuhan ya. Udah mujizatnya banyak ya. Jadi tegar tengkuk ya. Allah sendiri mengistilahkan orang Israel ini tegar tengkuk. Udah dikasih mujizat kayak begitu loh ya. Tapi tetap saja melupakan Tuhan. Lalu Musa ini merasa perlu untuk menceritakan kembali. Di ayat 12 Musa memberitakan perjanjian yang diperbaharui supaya Tuhan itu menjadi Allah Israel, karena sudah mulai pada mulai pada goyah ya. Jadi nggak menyembah Allah lagi karena ya keadaan ya segitu banyak orang di padang gurun 40 tahun ya. Terus kuisnya begini, mengapa umat Israel masih saja lupa tentang perjanjian dengan Tuhan? Kan umat Israel ini ada perjanjian sama Tuhan tuh. Waktu dulu di gunung tuh ya, Gunung Sinai ya. Allah berbicara kepada Musa, juga kepada orang Israel ya. Itu Ulangan pasal 29. Kita loncat di Ulangan pasal 20. Di ayat 2 dan 3. Musa menegaskan apabila umat Israel berbalik kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, keadaanmu ya. Karena Israel itu memang bangsa tegar tengkuk ya, tetapi Musa kembali menegaskan kalau kamu tobat, ya ngomong gampangnya gitu ya, kalau kamu tobat berbalik lagi kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Ayat 16-18, yang berpegang pada jalan Tuhan akan hidup, tetapi yang menyembah ilah lain akan binasa. Itu poin dari Musa mengingatkan lagi tentang perjanjian yang diperbaharui adalah kalau kamu menyembah Tuhan maka kamu akan hidup, kalau kamu menyembah ilah lain maka kamu akan binasa. Itu pada zaman dulu yang disebut ilah lain itu apa saudara? Terutama berhala, patung ya, patung disembah-sembah. Dulu pernah patung lembu emas kan disembah-sembah. Itu Allah marah sama sekali. Jadi nyembah patung itu bagi Allah kekejian dan Allah sangat marah. Nah ini kuisnya ya. Apa ilah lain zaman no? Nggak usah bicara zaman dulu, zaman Musa. Zaman no, zaman sekarang
ilah lain itu apa? Berikan 4 contoh. Ya. Tentu ilah lain itu disembah, ya. Kalau zaman dulu kan patung. Zaman sekarang ilah lain zaman real loh, ya. Tentu sebisa mungkin intern Kristen lah ya, nggak usah yang lain, ya. Kristen banyak yang menyembah ilah lain, bukan penyembah Tuhan. Kristen, saudara, ya. Sebutkan berapa tadi? 4 ya. Tunggu, berapa suruh nyebutinya? 4 apa berapa tadi? 4 saja. Contoh ilah lain, sebutkan 4 ya. Baik, kita ke Ulangan 31 ayat 1 sampai 3. Yosua sudah ditunjuk menggantikan Musa yang akan memimpin menyeberang Sungai Yordan. Jadi nanti yang menyeberang Sungai Yordan itu adalah yang memimpin Yosua. Sekarang kuisnya. Ketika sebelum menyeberang Sungai Yordan, umat Israel ini dipimpin Musa tentu saja pernah menaklukkan penguasa-penguasa, disitulah disebutnya raja-raja lah. Setidaknya 2 raja. Terus tanahnya itu dibagi tanahnya untuk 2,5 suku. Coba sebutkan kuisnya ya. Sebelum menyeberang Sungai Yordan, umat Israel ini pernah mengalahkan raja-raja lokal di situ, ya. Sebelum menyeberang Sungai Yordan. Lalu tanah yang didudukin itu dibagi-bagi untuk 2